Halo Budum, selamat datang di kelas KB kembali. Dan untuk video kali ini, sebelum memulai videonya, gua pengen mencoba untuk mengeneralisasi kepada kalian semua bahwa sekarang tuh ada yang namanya tren pria misterius di TikTok. Apa itu tren pria misterius? Nih kalau kalian penasaran. Nah, itu dia beberapa hal yang mungkin bisa gua jelaskan apa itu pria misterius. Tapi bukan pria misteriusnya yang bakal gua bahas, bukan trendingnya yang bakal gua bahas, mana yang paling lucu, mana yang paling misterius, bukan. Tapi kenapa kita tidak menjadikan pria misterius ini yang awalnya dari tren itu menjadi sesuatu yang lebih serius? Yaitu coba kita generalisasikan atau kita normalkan bahwa di Prosin yang biasanya immortal dulu, immortal pecah ganti winter, gimana kalau kita ubah konsepnya? Winter dulu baru immortality. Kalian pernah kepikiran gak soal hal tersebut? Karena kalau dari gua pribadi melihat MPL Season 12 dan ternyata banyak juga kok yang menggunakan Winter Truncheon bahkan sebelum immortality, membuat gua tertarik untuk mencoba membahas ini dan juga mengkaji bagaimana pola pikir kita terhadap sebuah item yang lebih efektif, apalagi di ranah-ranah late game. Gimana kalau kita langsung masuk aja ke kelas KB dan kita bakal bandingkan secara item terlebih dahulu sebelum kita melihat secara langsung bagaimana efek dari kedua item ini. Let's go. Oke, kita udah di in-game-nya dan yang pengen gue tunjukkan adalah dua item yang akan menjadi main topic untuk kelas KB kali ini, yaitu adalah Immortality dan juga Winter Truncheon, yang dimana item ini tentu keduanya memiliki perbedaan. Karena yang pertama untuk Winter Truncheon itu dia akan mengubah kita sendiri, ya kan, kita penggunanya, itemnya juga item aktif, menjadi tidak dapat bergerak atau menyerang tetapi kebal terhadap damage dan efek crowd control selama 2 detik dengan cooldown sekitar 100 detik teman-teman. Sementara untuk Immortality, ya kan, Immortality ini bakal hidup kembali setelah 2,5 detik setelah tereliminasi dan memperoleh 16% maksimum HP dan juga 220 sampai dengan 1200 shield berskala dengan level. Nah, ini dia. Ini poin yang perlu dicatat juga teman-teman untuk membedakan bagaimana Immortality dan juga Winter Truncheon ini berfungsi. Yang berlangsung selama 3 detik. Jadi shieldnya ini bakal berlangsung selama 3 detik dan cooldown dari item ini adalah 210 detik. Kita bandingkan dari item in-game-nya dulu teman-teman. Yang pertama yang bakal gue bandingkan adalah harganya. Berbicara soal harga, memang Winter Truncheon ini terbilang lebih murah teman-teman. Karena Winter Truncheon sendiri hanya butuh 1910 gold saja untuk mendapatkan efek freeze, 60 magic power, 25 physical defense, dan juga 400 HP, 400 darah. Sementara untuk Immortality, ini perlu 2120 yang tentunya secara gold ya ini jauh lebih mahal ya teman-teman. Dari introduction aja kita udah lihat di sini ada 1910 ya kan, dan di sini ada 2120 yang menandakan memang harganya ini sekitar beda 210 teman-teman dari satu item aja ya kan. Nah, itu baru dari harga teman-teman. Dari efek Immortality jauh lebih power. Karena apa? Karena dia nambahin 800 HP di sini, 800 darah dan 20 physical defense. Serta setelah hidup kembali atau setelah tumbang, dia kan bakal muncul kembali, bakal hidup kembali dan memperoleh shield dengan darah yang sangat banyak berskala dengan level. Tapi kalau teman-teman lihat di Immortal, ini Immortal juga agak-agak unik sedikit sih. Karena nggak ada item penambah armor atau physical defense kayak Letter Jacken ya kan. Dia bener-bener cuma Vitality Crystal yang nambahin darah sama Magic Wand yang nambahin Magic Power. Tiba-tiba dia nambahin 25 physical defense. Gua ngerasa dengan 1910 yang harganya lebih murah, lebih terjangkau, lebih mudah untuk didapatkan juga, Winter Truncheon secara status ini ya teman-teman ya, itu lebih worth it. Walaupun penambah darahnya cuma setengah, tapi ada 25 physical defense yang ternyata kalau dilihat-lihat dia jauh lebih tinggi ketimbang Immortality 5 physical defense. Perbandingannya dari harga yang mahal itu cuma ada di satu, di penambah darahnya untuk dari itemnya. Yang kedua adalah dari efek durasi pasif uniknya, yaitu adalah Immortal. Nah, untuk Immortal ini setelah kita tumbang, setelah darah kita habis ya kan, dia bakal hidup kembali setelah 2,5 detik. Dan ini setelah tereliminasi untuk 2,5 detik lumayan lama dibandingkan dengan Winter Truncheon yang memang untuk secara itemnya aja dia tuh cuma 2 detik ya kan, cuma 2 detik Winter Truncheon. Tapi teman-teman, cooldown dari Winter Truncheon itu 100 detik. Sementara untuk Immortality
dia cooldownnya 210 detik. Bisa dibilang bahkan 2 kali lipat, 105% lebih lama daripada item Winter Truncheon. Yang ini mau gue bahas teman-teman. Jadi gini, dari 210 detik ini sebenarnya kita udah sadar kalau 210 detik ini lebih daripada Flicker. Flicker itu 120 detik, dan dengan immortality yang pecah seperti ini teman-teman, sebenarnya kita bisa pencet Winter Truncheon 2 kali. Dan emang efek dari Winter Truncheon ini menurut gue sangat-sangat underrated. Seperti kita tahu, untuk Winter Truncheon tampilannya bakal seperti ini. Dia bakal bener-bener kayak beku, ya kan. Kita nggak bisa diapa-apain. Divine Judgment itu bisa diimun pakai Winter Truncheon kalau timingnya pas. Banyak skill, hampir semua skill damage bahkan ketika kita gunakan Winter Truncheon dan kita diem di tengah-tengah itu nggak bakal connect damage-nya. Sementara berbanding terbalik dengan Immortality sendiri, dia bakal ada efek seperti ini teman-teman nih kan, yang sebelah kiri. Dia bakal ada efek kayak pelindung gitu, kayak sayap-sayapan gitu. Cuma damage yang diberikan oleh lawan kita itu tetap masuk. Dan ini yang membedakan bagaimana Immortality dan juga Winter Truncheon ini bekerja. Dan makanya mau gua bahas secara detail. Apalagi mungkin kalau levelnya udah MPL. Gua nggak tahu apa efeknya setelah gua bikin video ini. Apakah nanti MPL bakal lebih memprioritaskan Winter ketimbang Immortal atau apapun itu. Karena menurut gua ini adalah beberapa hal yang perlu dicatat ketika kalian membandingkan sebuah item. Dari harga, itu yang pertama pasti ya kan. Dari efek, itu yang kedua nih, efek aktifnya. Sama dari pasifnya, bagaimana pasifnya bekerja, bagaimana cooldownnya bekerja. Dan ingat teman-teman, Winter Truncheon ini perbedaannya sama Immortality. Winter Truncheon itu skill aktif, teman-teman bisa baca di sini. Sementara untuk Immortality itu dia pasif unik. Dan ini yang bakal membedakan bagaimana diri kita yang bisa mengendalikan Winter Truncheon ketimbang diri kita sendiri yang mengendalikan Immortality. Nah, tapi gue gak bakal bahas detail role-nya dulu. Selesai dari item, baru kita akan berlari ke pertandingan MPL-nya teman-teman ya. Jadi gue bakal tutup dulu untuk in-game-nya. Jadi gue bakal fokus dulu untuk beberapa pertandingan yang tentunya lebih menunjukkan bagaimana fungsi dari Winter Truncheon ketika kita yang bisa mengendalikan itemnya ketimbang Immortality yang dimana hanya membuat kita menunggu item ini aktif. Karena apa? Karena Immortality bakal aktif ketika kita tumbang. Winter Truncheon kebalikannya, kita bisa mengendalikannya bahkan sebelum kita tumbang. Banyak orang yang beranggapan Winter Truncheon dipencet kalau misalkan kita udah sekarat. Padahal Winter Truncheon lebih baik dipencet sebelum damage musuh itu masuk ke dalam tubuh kita atau bahkan hero kita. Contoh pertama yang benar-benar menyorot perhatian kita itu adalah pertandingan dari Rebellion Zion lawan Alter Ego Esports. Di sini kalau teman-teman lihat Sally Boy itu benar-benar kena outplay sama Swallow. Gara-gara apa? Gara-gara itu dia Winter Truncheon ya kan. Winter Truncheon di momen yang tepat ketika Sally Boy melakukan shadow kill. Gue akan perlambat sedikit di sini karena teman-teman bisa lihat 1, 2, 3 itu 3 hit doang dan membuat efek ultimate dari Hayabusa di level 12 yang seharusnya itu 12 kali slash atau 12 kali serangan jadi bener-bener wasted atau sia-sia. Dan di sini gara-gara Winter Truncheon Swallow bisa nge-outplay balik Sally Boy ketika dia juga tahu kalau Sally Boy udah nggak punya yang namanya Quad Shadow atau skill 2. Dan gue merasa ini baru satu contoh dari sekian banyak cara agar kita tuh bisa ngedodge atau menghindari ultimate penting dari musuh kita. Anggapannya gini, semua orang di Pro Scene atau bahkan di Mythic High Tier atau tier tinggi itu rata-rata pasti udah pada tahu, oh Link tuh ultimate-nya begini, oh Hayabusa tuh ultimate-nya begini, oh Lancelot ultimate-nya begini. Jadi cara kita untuk menghindari bagaimana hero tersebut di in-game kita tuh udah tahu sebenarnya teman-teman ketika menggunakan Winter Truncheon. Contohnya seperti ini. Itu baru satu ya teman-teman ya. Dan bahkan kebetulan di sini Swallow-nya bikin outplay, jadi kayak membuat Winter Truncheon itu kayak punya value lebih di tangan yang bisa mengendalikannya. Yang bikin gue terkejut juga Rebellion Zion ini beberapa kali untuk mid lanernya ngedapetin spotlight dari Winter Truncheon yang gue maksud sih. Nah, gue nggak tahu nih kalau misalkan nanti akan digunakan oleh level-level tinggi ya kan, tim-tim yang lagi ada di top 4, top 5, top 3 ya kan, atau upper bracket secure. Ini akan jadi seperti apa teman-teman? Karena lihat, ini Rainbow juga melakukan hal yang serupa. Jadi Rainbow ini posisinya bener-bener fatal banget. Dia kena Curse of Crow. Dan lihat, ini Skylar ngeluarin ultimate teman-teman, ngeluarin yang namanya Bennett Rage. Di posisi ini, for sure, kalau misalkan Rainbow tidak menggunakan Winter Truncheon yang dia punya,
Teman-teman bisa bayangin nggak kalau misalkan ini dia nggak suppress nih, dia nggak ngeluarin efek Winter Truncheon, teman-teman bisa kebayang nggak? Dan di sini damage-nya cuma masuk ke Cars. Teman-teman bisa lihat sendiri secara detailnya barusan yang gua slow effect ya kan. Suppress, damage-nya nggak ada yang masuk sama sekali. Dan ini yang gua maksud bagaimana perbedaan dari item aktif dan juga item pasif dari Immortality dan juga Winter Truncheon. Memang kita harus akui bahwa Winter Truncheon ini item yang sebenarnya bisa jadi pro kontra sih, karena balik lagi nggak semua role itu bakal butuh Winter Truncheon, dan gua contohnya kebetulan 2 mid laner. Jadi yang bisa gua garis bawahi kemungkinan besar Winter Truncheon ini bakal works kalau seandainya digunakan oleh yang pertama mid laner, yang kedua gold laner, yang ketiga jungler, yang keempat itu XP lane. Kenapa gua nggak menyebutkan roamer? Karena yang gua lihat roamer baru tuh butuh Immortality. Karena yang dia butuhkan adalah ngebadanin, bukan cuma ngehindarin damage skill dari lawan-lawan yang mungkin damage-nya tuh secara damage-nya secara efek atau secara total angka itu burst dan meledak banget. Tapi menurut gua kalau emang ada kondisi di mana roamer itu harus menggunakan Winter Truncheon ketimbang Immortality, why not? Kenapa enggak gitu loh? Apalagi mungkin untuk beberapa tipe-tipe skill yang burst, kayak misalkan ultimate dari Skylar ini, Banned Rage. Ini emang kebetulan bagus banget nih Winter Truncheon di posisi kayak gini. Ini bakal langsung ngedeny fight dari RRQ. Lihat, semuanya langsung kocar-kacir, maju mundur. Dan memang dengan cooldown yang lebih cepat, ini membuat item yang satu ini tuh kayaknya boleh sih untuk dilirik lebih ya kan teman-teman. Selanjutnya adalah match Onyx versus Geek Farm. Nah teman-teman mungkin boleh dilihat di kamera map dulu kali ya, karena di kamera map ini lebih fokusnya ke arah Pakito dan Hayabusa yang mau gue spotlight. Ini ada salah satunya Kairi yang sempat nyoba juga. Kairi kena shadow kill. Dan kebetulan Kairi ini kan posisinya kayak nggak punya immortal kali ya, dia kayaknya jual item. Dan di posisi ini Kairi tiba-tiba bikin Winter Truncheon ketimbang Immortality. Teman-teman mungkin kayak sepersekian detik lah sadar kalau misalkan Kairi tiba-tiba bikin Winter Truncheon. Karena emang di posisi ini ya Winter Truncheon bisa banget untuk menghindari shadow kill. Apalagi Kairi kan pemain assassin, pemain Hayabusa. Jadi dia harusnya tahu lah kayak skill Hayabusa bakal seperti apa. Makanya dia memilih Winter Truncheon ketimbang dia jual itemnya dan beli Immortality. Pas banget lagi timingnya di sini, walaupun pada akhirnya memang Kairi tumbang. Tapi setidaknya membuying time dan jadi trade kill, gak jadi solo kill Nile-nya. Ini juga mungkin perlu diperhatikan kembali teman-teman, bahwa apakah kita perlu menormalisasi Winter Truncheon sebagai item defense ketimbang Immortality gitu loh. Ya kita lihat sih nanti efeknya setelah perbandingan dari harga, efek item, skill aktif dan skill pasif tadi, dan juga bagaimana referensi dari MPL ini. Terakhir, gue tetap ada di match Onyx sama Geek Farm, tapi perbedaannya adalah gue akan men-spotlight bagaimana Kadera. Nih Kadera ya, teman-teman boleh fokus ke Kadera dulu. Yang menggunakan Immortality ketimbang Winter Truncheon di momen yang sangat-sangat krusial di menit 27. Ini masih bisa Teman-teman bisa lihat nih, yang dan pertama Kadera di posisi yang jelas, dari lu. tapi dia deket tembok dan Boy tiba-tiba melakukan heavy spin. Kalau seandainya di posisi ini dia punya Winter Truncheon, kira-kira dia bakal survive atau enggak? Kira-kira Kiboy bakal tetap muter atau enggak? Dan kira-kira kalau misalkan Winternya aktif di posisi yang tepat kayak gini ya kan, di posisi yang krusial kayak gini, kira-kira dengan Kadera yang ready flicker dia masih bisa survive nggak? Winter dia pencet, terus nanti dia tuker sama Immortality, dia masih bisa survive seharusnya. Karena apa? Karena source dari Kadera ini kan pakai Quantum Charge, dia juga masih ada flicker gitu loh. Walaupun memang tidak bisa menggunakan flicker ketika terkena heavy spin. Nah gue nggak tahu juga nih sepatunya Kadera di sini apa? Apakah Swift Boots? Karena kalau Swift Boots harusnya nggak bisa aktif dari Winter Truncheon-nya. Coba kita bayangin aja misalkan dia pakai Boots, jadi dia bisa pencet. Mungkin ya. Karena balik lagi, itu yang tadi gue bilang ya, perbedaannya kalau kita pakai Immortality kita tuh cuma nungguin semua damage masuk ke tubuh kita. Tuh lihat, Immortality pecah. Kita udah win nature tapi gak sempat untuk dipencet. Coba kita praktek di in-game kali ya. Lebih gampangan mana sih, Immortality pecah kita ganti Winter, atau kita beli Winter kita ganti Immortality? Let's go. Oke teman-teman, kita udah di in-game. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin nanya tutorialnya ya buat Winter Truncheon terus ganti sama Immortality ya kan, atau Immortality tukar sama Winter yang pertama. Itu teman-teman misalkan posisinya punya Immortal dulu nih ya kan. Terus teman-teman memprioritaskan dulu Winter. Nanti ini ya kan, untuk sebelum kita nutup si shopnya ini, kita bakal ada di itemnya dulu, baru nanti kita prepare buat persiapan item-item lain ya kan.
Misalkan kayak gini posisinya, gue tumbang di sini ya kan, immortal gue pecah, gue siap-siap ke shop ya kan, kita jual, kita winter, baru kita pencet kayak gini posisinya. Atau yang kayak gue bilang tadi, kita coba tanpa cooldown, winter dulu posisinya, terus kita persiapan beli immortality, kita taruh di sini ya kan, lalu kita tiba-tiba tumbang maju ke depan ya kan, kayak gini, ganti ini. Kelamaan gue ya, kebalik ya gue ya. Pokoknya kayak gitu teman-teman gue. Jadi yang gue maksud teman-teman, abis kita pencet si Winter Truncheon tadi, kita langsung beli immortality gitu loh. Coba, kenapa gue pusing ya? Tiba-tiba kayak otak gue nge-lag. Coba di sini posisinya ya. Ngapain gue harus sini? Set, ya kan? Coba tanpa cooldown. Set, 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 ya kan? Kita jual ini immortality. Nah, tuh. Seenggaknya ada buying time gak sih buat escape? Nggak tahu deh, gue ngerasa kayak gara-gara harganya lebih murah, terus dia item aktif yang dimana notabene kita bisa mencet sendiri, ya kan? Nih kita kan bisa mencet sendiri nih. Tuh, kita bisa tahu gitu loh kapan kita ngebutuhin item ini. Set, apalagi tuh sekarang kan ada yang namanya pull yourself together gitu loh. Jadi mengurangi efek winter ini lebih cepat cooldownnya 85 detik doang karena dikurangi 15%. Ini posisinya. Escape deh kita. Sup. Gue gak tahu sih cocok atau enggak, bakal kira-kira masuk atau enggak, di high tier juga bakal ada yang nyoba atau enggak. Tapi gue merasa emang kalau di prosin ya ini lebih efisien sih, gara-gara ya cooldownnya itu sih, cooldownnya 100 detik, dan sementara immortality itu tetap dibutuhkan, tapi setelah Winter Truncheon-nya ini kita jual dan kita aktifkan. Silahkan teman-teman bebas berkomentar ya kan, kira-kira menurut sudut pandang teman-teman seperti apa? Tulis di bawah. Kita buka inilah diskusi sehat lah seperti biasa ya, diskusi sehat tanpa adanya judge ABCD. Emang mungkin pure dari sudut pandang kalian dan feel free untuk memberikan opini apapun. Dan dari gua cukup sekian aja sih. Jadi emang awalnya dari gara-gara trending pria misterius itu gua bener-bener baru ngeliat juga gitu loh, buat sekarang terutama. Untuk hero-hero yang mungkin minim escape, winter tuh bagus banget untuk digunakan. Tapi untuk hero-hero yang memang nantinya akan ngebadanin bagaimana damage besar itu, damage meledak itu ya kan, untuk roamer biasanya, mungkin immortality masih akan menjadi prioritas gitu loh ketimbang Winter Truncheon. Apalagi roamer kan buat dapetin 1000 gold aja tuh effort banget gitu loh, butuh assist, butuh nabung berapa lama ya kan dari roam item. Makanya gue mungkin ingin mempertanyakan apakah item ini sangat layak digunakan di prosin, terutama yang mungkin untuk manajemen goldnya itu lebih mudah diatur ya kan. Karena di prosin kayaknya kita udah gak perlu kaget deh untuk melihat bagaimana pro player ketika tumbang dia tiba-tiba ganti immortality jadi winter, atau winternya ini jadi immortality. Kita tunggu nanti MPL atau bahkan ESL apakah winter ini akan menjadi trending topik atau bahkan item yang akan kita perdebatkan. Winter Truncheon immortality dulu atau immortality dulu baru Winter Truncheon? Tulis di kolom komentar. Dan itu menjadi penutup untuk video kali ini. Gua KB, sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.